Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan kelima Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa,
dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhanlah kekuatanku. Di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural, multiagama, kerap kali kita ditantang untuk mempertahankan dan memperjuangkan prinsip dan nilai Kristiani oleh pelbagai pihak yang tidak sejalan dengan kita. Apalagi pada tahun politik ini, setelah pelaksanaan pemilihan umum dengan banyak calon yang gagal, hanya sedikit yang sukses telah terbentuk keresahan, pengelompokan baru dengan identitas baru, terdapat ketegangan, sampai pada persaingan-persaingan yang dikait-kaitkan dengan persoalan sikap terhadap iman kita. Malahan bisa jadi kita ditantang di depan publik untuk membuktikan kebenaran iman kita. Pengalaman bergumul dengan para lawan yang mengadu dan mengancam hidup dialami oleh Nabi Yeremia di masa pembuangan masyarakat Israel di Babylon. Berhadapan dengan aduan dan ancaman ini, Nabi Yeremia tetap berpegang teguh pada keyakinannya, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil Yohanes yang baru kita dengar, Yesus pun terancam dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, bukan karena pengalaman akan perbuatan-perbuatan baik yang sudah Yesus kerjakan, tetapi karena mereka menuduh Yesus menghujat Allah dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Dengan mengutip Mazmur 82 ayat 6 yang menyebut, kamu adalah Allah yang ditujukan kepada para hakim agar mengadili dengan adil, karena mereka adalah anak-anak dari Yang Maha Tinggi dan yang diutus untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dari Allah. Yesus menegaskan bahwa sebagaimana para hakim ini ditugaskan Allah untuk membawa kebenaran dan keadilan dalam dunia,
begitu pula aku sudah disendirikan, dikuduskan ke dalam dunia untuk melaksanakan tugas khusus dari Allah. Aku hanya melakukan apa yang dilakukan oleh kitab. Dan bila kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sesudah debat terbuka dengan orang-orang Yahudi ini, Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu tinggal di situ. Yesus kembali ke tempat dia dibaptis, dan lewat suara dari surga, diteguhkan sebagai, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Saudara-saudariku terkasih, justru karena itu, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Sebab kata pemazmur ini, semoga begitupun doa kita kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.